Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Savitri, mahasiswi Politeknik Wosoha, Prodi Perhotelan Angkatan 6. Baiklah, saya akan menyampaikan sepatah dua kata tentang etika berbeda pendapat. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Agama dan Etika. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Artinya, kalaulah Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikan satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan yang diciptakan oleh Allah SWT itu sebuah karunia dari merupakan fitrah dan kehendak dari Allah SWT. Perbedaan pendapat bukan cuma hanya di zaman kita saja, di zaman Nabi pun selalu terdapat perbedaan pendapat dari kalangan sahabat-sahabat Nabi pada zaman dahulu terkait dengan perbedaan pendapat tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi saja para sahabat bisa berdebat karena perbedaan pendapat, apalah kita di zaman sekarang ini, zaman di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat, apalagi dengan adanya virus corona yang mengakibatkan semua pekerjaan harus dilakukan dari rumah, sekolah harus dari rumah, dan orang-orang sekarang lebih aktif di media sosial dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung. Nah, banyak di antara kita yang menyalahgunakan keadaan saat ini. Banyak yang menggunakan akun sosial media anonim atau akun yang tidak dikenal untuk digunakan saling menghujat dan saling memprovokasi. Saling menghujat dan saling memprovokasi di sini apabila dalam satu masalah terjadi perbedaan pendapat, nah disitulah mereka berdebat. Bahkan perbedaan pendapat tersebut sering disertai oleh kata-kata yang kasar, yang tidak enak didengar. Banyak sekali didapati pada postingan-postingan, didapati komentar-komentar negatif, cacian, hinaan, bahkan mendoakan keburukan, hingga terjadilah tindakan yang negatif. Nauzubillahi. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minas sanni inna ba'das sanni ismum wala tajassamu wala yaghtab ba'dukum ba'daha yuhibbu ahadukum an ya'kulu lahma ajimi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain,
Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi di ayat ini, walaupun kita memiliki perbedaan pendapat, kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya, kita bisa menyampaikan dengan cara yang sopan. Perbedaan pendapat memang merupakan sebuah fitrah dan kehendak dari Allah SWT. Karena perbedaan adalah merupakan rahmat dari Allah. Alangkah baiknya apabila dalam perbedaan kita saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain, daripada kita menggunakan kata-kata kasar. Alangkah baiknya kita menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Dan janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kita menggunjing orang lain. Karena itu sama saja kalau kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Siapa yang mau makan? Jadi daripada kita menggunakan kata-kata kasar, alangkah baiknya kita menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Seperti contohnya dalam satu forum atau diskusi, dan kita menemui perbedaan pendapat, kita tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh orang lain, kita dapat menyanggahnya dengan berkata sopan. Contohnya seperti, tanpa mengurangi rasa hormat pada pendapat lain, saya cenderung gak sependapat dengan pendapat C misalnya ya. Kemudian contoh lain, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, namun rasanya pendapat beliau kurang tepat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itulah tadi sedikit etika dalam perbedaan pendapat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri sharing kita kali ini, ada satu ayat penutup untuk kita semua. Saya akan menutupnya dengan salah satu ayat dari surah Al-Luqman ayat 19. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keledai. Jadi teman-teman, di sini kita tidak boleh berkata kasar. Jadi walaupun kita sedang dalam perbedaan pendapat, usahakan kita tetap berlaku sopan kepada lawan bicara kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.